Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian yang berbahagia. Kalau kita memperhatikan kondisi dunia di dalam menghadapi corona ini sangat menarik untuk kita lihat sisi perbedaannya antara Amerika, Eropa, dan tentu saja Indonesia. Kalau di negara-negara seperti Amerika, Eropa, dan negara maju lainnya, itu ekonomi, pengangguran, industri, perusahaan, kemudian pelonggaran lockdown, itu kini menjadi mainstream berita di berbagai situs internasional. Bahkan Jerman, Korea Selatan sekarang menghadapi virus corona gelombang kedua. Amerika pun itu dinilai masuk dalam perjudian besar jika terburu-buru melakukan reopening terhadap bisnis. Bahkan ini sangat berpotensi menjadikan Amerika tak ubahnya Jerman dan Korea Selatan yang harus siap menghadapi corona gelombang kedua. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, di Indonesia itu walaupun secara nyata ekonomi itu jelas sangat terpukul, terutama para pejuang keluarga yang sangat membutuhkan karena mereka katakanlah tidak seperti pekerja-pekerja yang umumnya sudah dilindungi oleh banyak program yang menjamin kehidupan mereka. Tapi Indonesia ini tidak melulu itu beritanya. Ini menarik. Di Indonesia itu berita sekarang adalah misalnya bagaimana kalau pemerintah melonggarkan PSBB, apakah masjid ini juga akan dilonggarkan, artinya dibolehkan. Kemudian ada narasi untuk segera membayar zakat dan mendistribusikannya agar saudara-saudara kita yang kesulitan bisa segera terbantu. Pada saat yang sama, aksi solidaritas juga semakin hari semakin kuat. Ini yang berbeda dengan negara-negara lainnya. Dan menurut saya ini satu poin yang sangat menarik, di mana jaring sosial yang mengamankan bangsa ini itu cukup kuat. Pernah seseorang dulu mengatakan kalau tidak ada syariat sedekah di Indonesia sudah porak-poranda negeri ini, karena perilaku koruptif itu sangat luar biasa. Namun Indonesia kalau kita kaji dengan gerakan zakat, sedekah, infak, ini bisa menjadi negara yang katakanlah cukup tangguh menghadapi corona dengan kekuatan bersama. Hanya saja ini akan semakin efektif jika pemerintah mau pertama jujur dalam pengertian data itu dibuka saja seterang-terangnya, sekredibel-kredibelnya, agar sikap yang diambil ada kesamaan arah, ada kesamaan tujuan, sehingga satu sama lain itu saling menguatkan. Yang kedua, pemerintah harus setia kawan dalam pengertian jangan adalah rakyat Indonesia itu yang terkena lagi, bagaimana langkahnya dan seterusnya. Jangan mentang-mentang rakyat dibiarkan saja kena. Tidak seperti itu. Semakin pikiran itu menjelma dan menguasai seorang pejabat, maka semakin sulit dia untuk menjadi orang yang hidup di dalam kebaikan. Yang ketiga adalah pemerintah sendiri harus disiplin dalam pengertian setiap kebijakan yang diambil, ditetapkan, itu harus betul-betul diubah setelah melalui proses evaluasi yang menyeluruh, sehingga tidak seperti Jerman, Korea Selatan ketika pelonggaran diambil malah muncul corona gelombang kedua. Ini kan berbahaya. Kalau ini Indonesia terjadi, berbahaya sekali, karena tadi tenaga medis terbatas, peralatan juga sangat minim, dan seterusnya. Dan yang keempat, sabar, jangan dulu ada pelonggaran dan seterusnya, apapun atas nama ekonomi, atas nama macam-macam lah, karena prioritas sekarang itu rakyat, prioritas sekarang itu adalah kebersamaan. Jadi jangan sampai ada sebuah kepentingan tertentu itu menjadikan kita justru menjadi manusia yang sama sekali kehilangan kesabaran. Ini sangat berbahaya dan cukup merusak. Dan yang kelima, andai misalnya masjid itu dibuka, maka ini adalah sebuah peluang untuk doa itu dilakukan di rumah-rumah Allah. Sehingga dengan demikian ada gerakan masif jasadiyah dan ruhiyah yang bisa sinergis, walaupun doa ini bisa juga dilakukan di dalam rumah. Tinggal bagaimana sekarang pemerintah menjawab pertanyaan MUI perihal apakah umat Islam sudah boleh ke masjid, karena tidak semua wilayah di Indonesia itu masuk zona merah. Nah, ini penting sekali. Dan jika ini dibantukan, maka solidaritas akan menguatkan semua sisi kehidupan termasuk ekonomi, insya Allah. Setidak-tidaknya rakyat kita itu tidak mengalami frustasi dan depresi seperti saat ini dua kata itu, frustasi dan depresi, menghantui bahkan terus dialami oleh sebagian rakyat di negara-negara maju itu. Nah, ini adalah sebuah langkah penting agar Indonesia betul-betul selamat, kuat,
dan bisa menjadi negara yang sukses menghadapi COVID-19 ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.